Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Keinginan. Kejadian 4, ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Proses kelahiran adalah proses yang normal dijalani oleh umat manusia, apalagi Hawa pada saat itu dalam keadaan kondisi fisik yang prima. Dia masih manusia yang sangat sehat, belum terkontaminasi banyak virus dan penyakit lainnya. Namun, di balik proses yang normal ini, Hawa memberikan teladan yang baik. Dalam proses yang normal itu, Hawa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini menjadi teladan bagi kita yang sudah lama melayani, yang terjebak dalam rutinitas, kebiasaan sehari-hari, sehingga kita seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Hawa tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan nama anaknya Kain, yang artinya adalah seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa menyerahkan keinginannya kepada Tuhan, padahal dia berhak untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena ini adalah proses yang normal-normal saja. Tetapi Hawa mau menyerahkan keinginannya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Adam dan Hawa tidak hanya sekedar memberi nama, tetapi mereka juga mendidik keturunan-keturunannya sesuai dengan nama yang diberikannya dan berlanjut turun-temurun. Mereka tidak sekedar menamai anak mereka. Mereka memberi pengertian yang mendalam tentang kehendak Allah dan keinginan Allah sesuai pada zamannya. Jadi mereka betul-betul menyerahkan keinginan mereka kepada Tuhan sampai mendarah daging dan bahkan turun-temurun dilakukan oleh keturunan Adam dan Hawa, terutama dari garis keturunan Set. Contoh, Henok, yang arti namanya adalah dedikasi atau berbakti. Kita semua tahu bahwa Henok adalah orang pertama yang terangkat ke sorga. Selama 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Lamek yang artinya kuat, di mana pada zaman Lamek ada banyak penderitaan. Kejadian 5 ayat 28 dan 29 mengatakan setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lamek adalah pribadi yang kuat, sehingga ia mampu melewati kesusahan itu sesuai dengan namanya. Nuh yang artinya sabat atau perhentian atau penghiburan. Sabat ini dekat dengan juru selamat. Maka dari itu Nuh menjadi tipologi juru selamat manusia yang hidup di dalam Tuhan. Dari ketiga tokoh keturunan Hawa ini, terlihat bahwa Adam dan Hawa mewariskan secara turun-temurun keinginan itu mereka serahkan hanya kepada Tuhan. Namun penyerahan kehendak atau keinginan kita kepada Tuhan butuh pertolongan Tuhan, tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Hawa dan Adam pun demikian. Peran Tuhan dalam penyerahan kehendak Adam dan Hawa adalah Tuhan memelihara mereka dengan umur yang panjang. Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dia dilahirkan 622 tahun setelah Adam. Dia hidup bersama dengan Adam selama 308 tahun. Artinya, selama Henok hidup bersama-sama dengan Adam selama 300 tahun, di saat itu jugalah Henok hidup bergaul dengan Allah. Adam adalah penerima firman pertama dari Allah. Ada banyak pengalaman bersama dengan Allah di Eden yang Adam ajarkan kepada Henok, sehingga Henok bisa hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Nuh juga hidup sezaman dengan Henok, di mana Nuh mau menyerahkan kehendaknya, mau menyerahkan reputasinya, mau menyerahkan keinginannya untuk masuk di dalam rencana Allah. Ia rela dibully, ia rela dihina, dikata-katain oleh orang sekitarnya pada zaman itu, bahkan oleh seluruh umat manusia pada zaman itu. Namun Nuh menjadi teladan bagi kita semua bagaimana orang yang menyerahkan keinginannya kepada Tuhan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Tidak hanya di situ, Tuhan memberkati Nuh dengan umur yang panjang. Nuh hidup selama 58 tahun bersama-sama dengan Abraham. Padahal Nuh adalah keturunan ke-10 Adam dan Abraham
adalah keturunan ke-20 dari Adam. Selama 10 generasi, Nuh bertahan hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup bersama-sama selama 58 tahun. Nuh banyak mengajarkan nilai-nilai kepada Abraham, sehingga Abraham menjadi bapa orang beriman. Pemeliharaan Tuhanlah yang membuat mereka dapat mewariskan iman mereka, yaitu penyerahan keinginan kepada Tuhan. Mereka menyerahkan keinginan dan kehendak mereka kepada pewahyuan dari Tuhan, sampai akhirnya final pada Kristus Yesus, yang akhirnya Tuhan Yesus juga mau tunduk kepada kehendak Bapa untuk menerima salib dan menerima kemuliaan dari sorga. Penyerahan keinginan kita akan berbuah kekal bagi kita sendiri, bahkan untuk keturunan dan orang-orang sekitar kita. Ada kemuliaan sorgawi yang menanti kita ketika kita menyerahkan kehendak kita. Dalam Satanic Bible atau Alkitabnya Iblis, perintah pertama dan yang utama di dalam Satanic Bible adalah bukan sembahlah iblis, tetapi lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Ketika iblis menemui Hawa di Taman Eden, iblis tidak mengajak Hawa untuk menyembah dirinya, tetapi iblis menyuruh Hawa, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu ingin memakan itu, makanlah, kamu akan jadi seperti Allah. Keinginan itu sangat krusial dan sangat penting untuk kita serahkan kepada Tuhan. Karena jika kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan mengalami nasib yang sama dengan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Growing closer to God is not the result of trying harder, but of surrendering more. Bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan bukan hasil dari berusaha dengan keras mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan adalah hasil dari menyerahkan kehendak lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.